Halo semuanya, nama saya Dr. Desi. Saya adalah seorang dokter estetik dan Korea Certified Cosmetologist. Jadi, tidak kelihatan bukan berarti tidak penting untuk diperhatikan. Menjaga kesehatan kulit sama pentingnya dengan menjaga daerah kewanitaan. Namun kadang kesibukan dan aktivitas sehari-hari sering banget bikin kita lupa sama hal yang satu ini. Adanya kuman dan bakteri bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang terjadi di daerah kewanitaan. Masih kurang akrab dengan penyakit-penyakit di daerah kewanitaan dan masih bingung gimana cara merawat daerah kewanitaan dengan benar. Di sini aku mau bahas sedikit tentang hal-hal tersebut. Yuk disimak. Umumnya penyakit-penyakit yang terjadi pada daerah kewanitaan itu bersifat asimptomatis atau tanpa gejala, namun dapat berkembang dengan adanya tanda-tanda seperti keputihan, adanya bau tidak sedap, adanya benjolan, adanya luka yang terasa gatal sampai dengan perih. Nah, hal-hal ini tuh sebenarnya gampang sekali kita kenali di kehidupan sehari-hari. Keputihan itu memang bisa terjadi pada kita sebagai seorang wanita untuk menyebabkan daerah kewanitaan dan juga mencegah terjadinya infeksi dari bakteri dan kuman. Jika keputihan normal warnanya itu bening, dia tidak berbau, kemudian dia sedikit lengket. Namun apabila tekstur dari keputihan itu sudah berubah warna, yang tadinya warnanya bening menjadi warna kekuningan sampai hijau, kemudian menimbulkan bau-bau tidak sedap, bau amis. Nah, hal itu tuh kalian sangat-sangat harus waspadai, apalagi sampai dengan bercampur bercak darah. Itu bukan suatu keputihan yang normal. Kondisi-kondisi seperti itu dapat ditemukan pada penyakit infeksi menular seksual atau infeksi bakteri atau infeksi jamur. Nama-nama medisnya itu vaginosis bacterialis, candidiasis vaginalis, atau penyakit menular seksual itu contohnya chlamydia, gonore, trichomoniasis, dan lain sebagainya. Tidak menjaga daerah kewanitaan juga bisa menjadi salah satu faktor pemicu daripada HPV atau Human Papilloma Virus. HPV ini adalah suatu virus penyebab daripada kanker serviks. Kanker serviks itu berkaitan dengan siklus menstruasi, kemudian bisa juga berkaitan dengan infeksi bakteri, infeksi jamur, infeksi saluran kemih, yang gejalanya itu kita sepelekan dan akhirnya ternyata gejala kanker serviks yang sudah stadium lanjut. Perlu diperhatikan juga kan tadi bahwa faktor higien atau faktor kebersihan kewanitaan itu sangat penting dalam mencegah terjadinya penyakit-penyakit di daerah kewanitaan. Kita perlu juga mengatur pola makan yang sehat, jadi makanannya tidak boleh sembarangan, banyak-banyak makan sayuran dan juga protein. Kemudian yang ketiga, rutin berolahraga. Sangat susah kan? Tapi ini perlu diusahakan demi kesehatan tubuh kita juga. Nah, khusus untuk perempuan di atas 21 tahun yang sudah aktif melakukan hubungan seksual, itu perlu dipertimbangkan juga untuk melakukan tes pap smear atau pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan di daerah kewanitaan, karena untuk menghindari atau mengantisipasi terjadinya penyakit-penyakit kelamin yang paling parah tadi saya sebutkan adalah kanker serviks. Kalau aku pribadi sangat merekomendasikan ini adalah Cosvi, nama produknya Woman Hygiene Treatment Essence. Bahan-bahan yang terdapat pada Cosvi benar-benar natural. Ini juga konsistensinya tuh sangat ringan, artinya nggak terasa berat karena dia itu bentuknya essence, kemudian tidak wangi, tidak berbau aneh-aneh atau zat kimia gitu. Jadi kayak memang benar-benar natural dan terasa ringan dan gampang banget pemakaiannya. Selain membersihkan daerah kewanitaan, ini juga bisa memberikan banyak manfaat untuk tubuh kalian. Kandungan daripada Cosvi Woman Hygiene Treatment Essence ini adalah lactic acid untuk menjaga kestabilan pH di daerah kewanitaan kita, karena di daerah kewanitaan kita itu pH-nya harus asam untuk menjaga pertumbuhan bakteri baik sehingga bisa melawan pertumbuhan bakteri jahat. Kelebihan produk ini, Cosvi Woman Hygiene Treatment Essence, dibandingkan dengan produk perawatan lainnya yang mengandung lactic acid, dia itu mampu membunuh kuman jahat tanpa
membunuh bakteri baik, yaitu Bacillus. Selain itu mengandung manjakani sebagai antiseptik sehingga bisa mencegah terjadinya keputihan dan rasa gatal yang membuat tidak nyaman. Manjakani juga terbukti menguatkan dinding otot di daerah kewanitaan. Cosvi ini mengandung babasu oil, lama dipakai oleh wanita di Brazil sebagai anti fungi atau anti jamur sehingga bisa mencegah terjadinya pertumbuhan jamur karena menimbulkan bau-bau tidak sedap, rasa gatal, rasa tidak nyaman di daerah kewanitaan. Di Cosvi Woman Hygiene Treatment Essence ini juga terdapat aloe vera untuk menenangkan daerah kulit kewanitaan atau bersifat soothing. Selain itu merangsang pertumbuhan kolagen kulit di daerah kewanitaan sehingga mengencangkan kulit daerah kewanitaan. Cosvi Woman Hygiene Treatment Essence ini juga terdapat kandungan bunga sakura untuk mencerahkan kulit daerah kewanitaan. Walaupun tidak kelihatan orang banyak, namun apabila kulit daerah kewanitaan kita warnanya gelap, itu akan menimbulkan kesan kotor, ya kan? Dia bekerja dengan cara menghambat pembentukan melanin sehingga kulit tampak cerah dan tidak kusam. Cara pakainya tuh gampang banget. Jadi kalian cuma ngepam kayak 4-5 pump gitu. Kemudian kalian aplikasikan di daerah kewanitaan kalian dengan kondisi kulit yang kering dan bersih. Setelah itu dibiarkan sampai menyerap dan tidak perlu dibilas. Itu gampang banget. Maka dari itu cara pakainya gampang sehingga mudah untuk kalian pakai di kehidupan kalian sehari-hari. Jadi aku sangat merekomendasikan kalian untuk memakai produk Cosvi Woman Hygiene Treatment Essence ini.